Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga di semester ini. Pada pertemuan ketiga kita masuk ke topik utama yaitu tentang listrik statis. Apa sebenarnya itu listrik statis? Dilihat dari pengertiannya, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik, baik itu di dalam ataupun pada permukaan benda. Nah, pada dasarnya semua benda bersifat netral atau memiliki keseimbangan pada muatan elektron maupun protonnya. Coba kita lihat di sini. Bahan plastik, penggaris ataupun balon ini masih bersifat netral, semuanya netral. Artinya apa? Jumlah antara proton dengan elektron itu seimbang atau sama. Ini juga untuk kain wol, ini memiliki jumlah yang sama atau seimbang, artinya dia netral. Kaca juga sama, masih netral, ataupun kain sutra, ini masih netral. Nah, bagaimana caranya supaya benda tersebut bisa terjadi listrik statis atau memiliki ketidakseimbangan muatan? Nah, kita simak, kita perhatikan gambar ini, yaitu dengan cara menggosokkan kedua benda. Contoh, kita akan menggosok plastik, digosok dengan kain wol. Sebelum digosok, semuanya dalam keadaan netral, baik itu kain wol maupun plastik, ini masih netral. Jumlahnya masih sama antara proton dengan elektron, ini juga sama. Nah, kemudian setelah digosok, kedua benda ini akan mengalami ketidakseimbangan muatan karena tadi efek dari digosok tadi, sehingga mengakibatkan elektron dari salah satu benda itu akan melompat atau berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Kita lihat di sini, elektron dari kain wol itu akan berpindah pada plastik, sehingga yang terjadi plastik ini kelebihan elektron dan kain wol ini kekurangan elektron, sehingga plastik ini bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena elektronnya lebih banyak atau kelebihan elektron. Dan pada kain wol itu sendiri, dia sekarang bermuatan positif. Kenapa bisa demikian? Karena kain wol itu kekurangan elektron. Itu yang terjadi. Baik, selanjutnya kita simak video atau ilustrasi berikut ini. Ini adalah ilustrasi ketika balon digosokkan dengan kain wol. Sebelum digosok, ini masih netral. Protonnya ada 3, kemudian elektronnya juga ada 3. Begitupun juga dengan kain wol. Nah, ini elektron dia senantiasa selalu berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini sebelum digosokkan. Kita perhatikan. Nanti kita gosokkan. Nah, antara kain wol dengan balon kita gosok. Nah, set. Nah, kemudian setelah digosok apa yang terjadi? Maka tidak seimbang elektronnya, sehingga elektron kain wol akan berpindah menuju balon, sehingga balon ini kelebihan elektron dan kain wol dia kekurangan elektron. Akibatnya apa? Balon dia bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron, dan kain wol bermuatan positif atau dia kekurangan elektron. Nah, ini jadi kita lihat muatan negatif jika kelebihan elektron, dan balon menjadi bermuatan positif karena dia kekurangan elektron. Next, nah kita lanjutkan. Bagaimana dengan benda lain? Kita contohkan di sini adalah kita menggosok kaca dengan kain sutra. Pada awalnya sebelum digosok, kain sutra dalam keadaan netral. Begitupun juga dengan kaca, dia masih netral, masih seimbang antara jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian kita gosokkan kedua benda ini. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi ketidakseimbangan elektron.
elektron dari kaca dia berpindah menuju kain sutra. Nah, karena kain sutra ini mendapatkan elektron dari kaca, maka dia kelebihan elektron dan dia sekarang bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Elektronnya lebih banyak, negatif dia. Bagaimana dengan kaca? Yang terjadi pada kaca adalah kaca sekarang dia kekurangan elektron yang mengakibatkan kaca sekarang bermuatan positif karena elektronnya lebih sedikit, kekurangan elektron. Nah, baik, selanjutnya kita simak ilustrasi video berikut ini. Kita gosokkan antara kaca dengan kain sutra. Seperti biasa, ya, jadi kaca itu sebelum digosokkan dia bersifat netral. Kain sutra sebelum digosok ini juga dia masih bersifat netral. Artinya sama antara proton dengan elektron jumlahnya sama. Nah, ini kita gosokkan. Nah, setelah digosokkan, ya, nah ini elektronnya berpindah dari mana ke mana? Kita lihat di sini. Ternyata elektronnya berpindah dari kaca menuju ke kain sutra. Kenapa bisa demikian? Karena ikatan elektron kaca itu lebih lemah dibandingkan ikatan elektron pada kain sutra. Sekarang kaca bermuatan positif karena dia kekurangan elektron, dan kain sutra sekarang bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Nah, selanjutnya berikut adalah bahan dengan penggosoknya. Ini dalam tabel ini itu merupakan bahan yang sejenis. Contoh, bahan plastik, penggaris, balon, ebonit, PVC, sisir, ini jenisnya sama, sehingga kita kelompokkan jadi satu. Penggosoknya juga sama. Ada 3 jenis penggosok di sini, bisa dengan kain wol, bisa dengan rambut, bisa dengan bulu. Plastik dengan kain wol bisa, plastik dengan rambut juga bisa, plastik dengan bulu juga bisa, dan seterusnya. Semuanya bisa. Nah, ketika bahan ini digosokkan dengan penggosoknya, maka yang terjadi plastik sampai sisir ini semuanya bermuatan negatif. Kenapa bisa demikian? Karena dia kelebihan elektron. Kain wol, rambut, bulu sekarang dia bermuatan positif. Kenapa bisa demikian? Karena dia sekarang kekurangan elektron. Nah, jenis bahan yang kedua, ini hanya satu bahan, yaitu kaca digosokkan dengan kain sutra. Nah, kaca sekarang bermuatan positif, ya, karena dia kekurangan elektron. Kain sutra bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Ini silahkan kalian pahami, kalian hafalkan. Ada 2 jenis bahan di sini. Bahan yang pertama cukup banyak di sini. Kemudian jenis bahan yang kedua, kaca dan penggosoknya hanya kain sutra, nggak ada yang lain. Selanjutnya kita belajar tentang elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi muatan listrik pada sebuah benda. Nah, kurang lebih ini adalah alatnya. Ini bagian-bagiannya kita perhatikan. Sini ada knob atau kepala elektroskop. Kemudian ada batang konduktor atau batang elektroskop. Kemudian ada daun elektroskop atau daun logam biasanya. Dan ini biasanya kaca selubungnya. Ya. Nah, ini cara kerjanya. Elektroskop sebelum digunakan, ini dia masih bersifat netral. Jumlah proton dan jumlah elektronnya masih tersebar merata. Nah, ini di semua bagiannya dia merata, plus min dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini kita gunakan, kita pakai pakai elektroskop tersebut ya, untuk mendeteksi sebuah benda. Ini benda negatif, dia kelebihan elektron, kita dekatkan, tidak sampai nempel ya, cukup kita dekatkan. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia bermuatan negatif, maka muatan positif dia akan berkumpul pada kepala elektroskop ini. Ini harusnya plus ini. Dia akan berkumpul ke atas karena dia saling tarik-menarik antara plus dengan min. Kemudian yang bermuatan negatif dia akan berkumpul di bawah pada bagian daun elektroskop. Nah,
Setelah itu, karena ini daun elektroskopnya semuanya negatif, maka dia akan tolak menolak atau saling menjauh ini. Yang tadinya dia kuncup, sekarang dia mekar atau dia saling menjauh atau tolak menolak. Nah, begitupun juga ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif, yang ketarik ke atas adalah negatifnya dan yang tertinggal di bawah adalah positifnya, sehingga dia akan mekar kakinya atau daun elektroskopnya dia akan membuka. Nah, bagaimana supaya elektroskop ini kembali seperti semula, menjadi netral kembali? Itu cukup disentuh oleh tangan kita. Cukup disentuh oleh tangan kita, maka elektroskop ini akan menjadi netral kembali. Kenapa bisa demikian? Karena tangan kita itu menjadi penetral, dan kita terhubung dengan tanah atau lantai. Itu sebagai penetral kita. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.